Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran biologi dengan saya. Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah materi tentang pembelahan sel, pelajaran biologi di kelas 12 semester ganjil. Setelah kemarin kita belajar tentang materi genetik yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baiklah anak-anakku, di dalam materi tentang pembelahan sel, tujuan pembelajaran yang nanti harus kalian capai itu adalah kalian itu dapat mengetahui tentang informasi tentang mitosis, tentang meiosis, kemudian meliputi tujuan, tahapan, dan juga hasil dan juga di mana tempat berlangsungnya proses pembelahan sel tersebut. Oke, pembelahan sel itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembelahan secara amitosis atau pembelahan biner, kemudian pembelahan mitosis, dan yang ketiga itu adalah pembelahan meiosis. Baiklah anak-anakku, untuk pembelahan yang pertama itu adalah pembelahan amitosis, yang kita kenal itu adalah pembelahan biner, dan ini biasanya juga kita jumpai pada organisme seperti misalnya bakteri, ya. Pembelahan biner itu yaitu pembelahan sel di mana satu induknya yang kemudian menjadi dua sel individu yang baru atau dua sel yang baru, di mana masing-masing sel itu mempunyai isi atau segala sesuatu yang ada di dalam sel itu sama dengan induknya, di mana yang pertama-tama di dalam proses pembelahan ini atau yang disebut dengan pembelahan biner itu adalah kromosom bakteri menempel pada membran plasma, kemudian bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi, kemudian pembelahan sel dimulai gitu, membelah ya, dan setelah itu hasilnya adalah terbentuknya dua sel anakan. Itulah pembelahan mitosis atau yang disebut dengan pembelahan biner. Kemudian adalah pembelahan yang kedua itu adalah pembelahan meiosis gitu ya. Pembelahan meiosis itu mitosis. Mitosis itu mengalami beberapa tahapan atau mengalami beberapa fase. Di antaranya adalah interfase, kemudian profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada fase interfase itu mengalami beberapa tahapan juga, yaitu pada G1 atau GAP1, kemudian fase S, dan kemudian fase GAP2. Setelah itu mengalami fase tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi kalau pada pembelahan biner itu langsung tidak ada inti yang membelah, karena di bakteri itu tidak, dia masih termasuk ke dalam kelompok individu yang termasuk ke dalam kelompok prokariotik, sementara pada pembelahan sel yang mitosis sudah termasuk ke dalam kelompok individu yang eukariotik. Nah, ini adalah pembelahan mitosis. Jadi dari profase awal, kemudian ada profase akhir, kemudian ketika kromosom sudah berada pada bidang ekuator atau tengah-tengah itu mengalami tahapan metafase, kemudian ketika si kromosom itu membelah diri di sentromernya berpisah menuju ke kutub yang berlainan, itu mengalami peristiwa atau anafase, dan yang kemudian si dindingnya atau membran plasmanya itu mengalami pelekukan dan membelah menjadi dua, hasilnya adalah dua sel anak pada telofase akhir, di mana kromosom jumlahnya itu sama dengan induknya. Nah, selanjutnya ini adalah proses mitosis juga. Jadi mitosis itu ada sitokinesis atau pembelahan plasma. Ini biasanya terjadi pada sel hewan, sementara pada sel tumbuhan itu karena memang mempunyai dinding sel sehingga terjadi pelekukan saja ya, atau terjadi pembelahan pada daerah di bidang pertengahan atau di bidang ekuator. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis, di mana pembelahan meiosis itu adalah pembelahan di mana sel induk yang mempunyai kromosom 2N yang akhirnya akan mempunyai kromosom yang N. Kromosom 2N itu biasa disebut juga dengan diploid, dan kromosom N itu disebut dengan kromosom yang sifatnya adalah haploid. Nah, pada pembelahan meiosis itu mengalami proses pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Pembelahan meiosis 1 itu sudah dihasilkan nanti dua sel anakan, di mana dua sel anakan itu sudah mempunyai
sifat kromosom yang sifatnya itu sudah separuh dari induknya, jadi yang sudah bersifat haploid. Nah, pada meiosis 1 juga mengalami tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, ini prosesnya. Pada peristiwa profase itu terjadi 5 tahapan. Di antaranya adalah yang kita sebut biasanya dengan lesipadidi atau leptoten, cigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Ini adalah tahapan pada profase 1. Nah, pada profase 2 itu kemudian terbentuklah 2 sel anakan ya. Ini pada meiosis 2 ada 2 sel anakan telofase 1, yang kemudian pada meiosis 2 yang sudah terjadi lesipadidi pada saat profase, yang kemudian pada profase 2 kemudian dia akan membelah lagi, terjadi 2 kromosom yang sudah hasil daripada proses meiosis 1 yang sudah haploid. Kemudian pada metafasenya kromosom tersebut berjejer pada bidang ekuator, dan kemudian pada meiosis tahapan anafase di mana di kromosom itu sudah berpisah melalui sentromernya yang sudah mempunyai sifat yang sama seperti halnya hasil meiosis 1, yaitu adalah separuh dari induknya, dan akhirnya dia masing-masing mengalami pelekukan sehingga akhir dari meiosis 2 itu adalah 4 sel anakan yang dibentuk dari hasil proses pembelahan meiosis 2. Oke, itu saja yang mungkin bisa disampaikan untuk materi tentang pembelahan sel. Untuk selanjutnya nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.